adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diajak bicara oleh Allah Jalla wa Ala di dalam ayatnya, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka para nisa al-muslimat, agar mereka bisa benar-benar menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan, bukan hanya rijal, bukan hanya kaum mukminin, bukan hanya laki-laki, namun kalian juga, ayatuhan nisa ya ra'akunallah. Jangan sampai kalian jadikan pandangan-pandangan kalian sebagai pandangan-pandangan yang liar. Kalian diminta, kalian pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaghdudna min absarihin, tundukkan pandangan-pandangan kalian wahai para nisa al-muslimat, wa yahfadna furujahun. Katakan kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam agar mereka bisa menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Maka ini perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian dari makar dan tipu daya syaitan wal iyadzu billah, agar seorang wanita muslimah ta'iah salihah keluar dari apa yang dia miliki dari unsur ketakwaan, keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Akhirnya dia bermudah-mudahan untuk melihat kepada seorang laki-laki yang bukan bahagian dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bermudah-mudahan untuk hal tersebut. Maka kalau sampai ini terjadi, maka batasan yang keempat ini berarti tidak dilakukan. Akhwati fillah yara'akunallah, demikian pula makar-makar, tipu daya syaitan yang lainnya juga harus benar-benar kita waspadai. Termasuk apa yang ada pada model status-status. Para nisa al-muslimat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini, dalam perkara ini. Saking mudahnya mereka mengakses media-media yang ada dengan status-status yang dimudahkan, sangat mudah bahkan, akhirnya mereka kebablasan. Terbuka satu celah, akhirnya curhat di status yang ada, menyampaikan perkara fitnah di status yang ada, melakukan namimah di status yang ada, melakukan ghibah, pergunjingan di status yang ada, dan yang seterusnya. Ini bahagian dari makar dan tipu daya syaitan yang harus kalian waspadai wahai ayatuhan nisa ya ra'akunallah. Hati-hati, sadar tidak sadar kalian terseret pelan-pelan masuk ke dalam tipu daya syaitan, bukan menjadi media yang bisa mendatangkan maslahat, bahkan na'udzubillah min dzalik, media tersebut menjadikan kalian sebagai orang-orang yang jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Maka ya Tuhan nisa yar'akunallah, nasihat yang bisa kita berikan pada majelis sore hari ini adalah jadikan status-status kalian tidak lebih dari dua hal. Hanya dua hal, tidak ada yang ketiga. Yang pertama terkait dengan ma'isyah, jual beli, iklan, silahkan. Kalian jualan makanan, kalian jualan baju, kalian jualan ini itu, silahkan. Iklan. Dalam perkara ma'isyah, dalam perkara bai' wa syira', perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayatuhan nisa ya ra'akunallah, jadikan status kalian pada perkara-perkara nukulatul faedah, menukilkan faedah, ucapan-ucapan para ulama. Menukilkan, bukan kalian yang mengetik dan membuat faedah, bukan. Ucapan Ibnu Jauzi demikian, ucapan Imam Syafi'i demikian, ucapan ini demikian. Nukilkan faedah demi faedah. Sudah dua hal ini. Jangan ada yang ketiga, jangan ada yang keempat, jangan ada yang kelima, dan yang seterusnya. Apa yang ketiga, keempat, dan yang kelima? Ada anak-anak kalian yang sedang pandai-pandainya, pintar-pintarnya, kalian foto dari belakang dan kalian pamerkan, ini anak saya di usia sekian bulan sudah bisa berjalan. Si fulanah baru melahirkan, ini anaknya menggemaskan, lucu, dan yang seterusnya. Hati-hati dari perkara-perkara yang semacam ini, ayat Tuhan nisa ya ra'akunallah, hati-hati. Kenapa?
Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu ardah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman." Minta tolonglah kalian agar hajat-hajat kalian bisa terpenuhi, agar hajat-hajat kalian bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-kitman, menyembunyikannya, bukan dipamerkan, disembunyikan. Ista'inu, minta tolonglah dengan itu cara terbaik, wasilah perantara terbaik agar hajat-hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah dan tertunaikan olehnya Subhanahu wa taala. Al-kitman, sembunyikan. Pandainya anak-anak kita di usia 2 tahun sudah bisa membaca, luar biasa. Hati ini berontak, ingin menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa anak saya di usia 1 tahun, di usia 2 tahun sudah bisa membaca, sudah bisa ini dan itu. Jangan. Kata Nabi SAW, al-kitman, sembunyikan kesuksesan kalian, keberhasilan kalian, kenikmatan kalian. Apabila kalian ingin mendapatkan hal tersebut, langgeng terus ada pada diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, karena setiap kenikmatan itu pasti akan ada mata-mata yang hasad di sana. Al-ain, mata-mata yang jahat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal aina haqqun, ain itu adalah penyakit yang benar adanya, hak. Itu bisa menimpa siapapun yang memamerkan dalam tanda kutip kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya.